Salam warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Suaramu putus-putus sayang, kenapa? Oh iya, oh iya. Oh Miss, enggak, Miss Yuni, saya Tiara. Saya kan tahun 2001 kemarin Mei, tanggal 7 kan aku pulang ke Indonesia. Mm-mm. Terus sekarang di Indonesia. Sebentar Terus Mbak, sebentar, umur sebentar, saya udah sebentar, 40. sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon yang masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi sekali lagi hati-hati jangan menyebut Oh, nama oh, siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa Mbak? Saman pulang Indonesia mau balik oh, lagi. Umurmu berapa? oh, oke. Kira-kira bisa nggak ya Miss? 46. 46 masih muda sayang. Eh, Kira-kira bisa proses nggak ya Miss? Aku pengen lagi masuk ke Hong Kong lagi. Bisa umur Tapi pasporku udah habis. Yang kemarin itu kan habisnya bulan kemarin, Juni kemarin tahun ini. bisa umur 46 masih muda. Ntar Iya, biaya potong. alhamdulillah tolong diprosesin to Miss. Aku PT-ne jenengan ning ndi ngono Indonesia, aku masuk PT meneh piye ngono apa nunggu ning omah terus nunggu masalah apa jenenge pasporan apa medikal ngono baru iki piye Miss aku tulung Miss aku pengen Nggih. ngomong lagi loh. Nggih nggih nggih, ya udah, sebentar lagi, tak kasih nomornya staf yang ada di Indonesia, yang ngurusin Indonesia, biar langsung menghubungi Oh iya kapan iya. aja ya. Oh Nggih. iya iya. Oke, makasih Heeh, Miss Yuni. sama-sama sembah nuwun. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar, saya selalu bilang sama Mbak-Mbaknya yang pengen proses dari Indonesia, karena sebenarnya saya sudah berkali-kali ngomong bahwa saya itu sebenarnya tidak menanganin yang dari Indonesia. Saya nanganin kalau kalian sudah nyampe di Hong Kong sini, tapi sekali lagi, ya wajar dong karena saya kan di YouTube sama di Facebook, jadi mungkin, lebih mudah menghubungi saya dan kebetulan nomor saya ada di Facebook, ada di YouTube, jadi yang bisa menemukan hebat, karena kalian tahu padahal sekarang saya sudah nggak up lagi nomor saya, tapi yang belum menemukan ataupun yang sudah menemukan tidak saya balas, saya minta maaf karena sekali lagi overload, SMS-nya overload dan buat yang proses dari Indonesia, saya selalu sarankan untuk menghubungi Mas Sandro, dan Mas Sandro akan follow up yang ada di Indonesia, dan saya follow up yang bagian di Hong Kong. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, iya, saya menerima dari Indonesia. Dan saya suka versi mbaknya ini, karena apa? Dia dengan hati yang terbuka mengatakan, nggak apa-apa Miss, masuk PT nggak apa-apa, untuk prosesnya masuk PT nggak apa-apa. Jadi gini Mbak, saya yakin orang-orang seperti ini adalah mentalnya lebih lebih siap, lebih ingin bekerja dan ingin cepat mendapatkan hasil. Kau nggak? Có mình tốt của Khang chỉ là Oh, tiga, 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 phải Pele. hơn hả? Jadi, buat mbak-mbaknya di luar sana, kalau dari Indonesia dengan model-model kayak gini, ini saya suka. Di mana dia bilang, saya mau kok nunggu di PT, saya mau belajar lagi, saya mau bekerja lagi. Niat banget. Jadi, gini Mbak, kamu bagus dan tidak bagus, tidak ada masalah. Tapi kamu punya semangat yang hebat. Kamu tidak bisa bahasa. Iya, bahasa itu sangat penting. Saya sekali lagi bahasa itu sangat penting. Tapi di Hong Kong saya rasa tidaklah begitu penting karena kalau pinter bahasa terus ngajaknya bertengkar sama bobonya ya majikan mana yang mau gitu loh. Dan nggak ada yang salah dengan keadaan karena kalau pinter kebablasan kalau nggak bisa kenemenan itu ya memang ada standar orang masing-masing. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kalaupun kamu tidak bisa bahasa tapi semangatmu hebat dan semangatmu mau belajar gitu loh. Bukan berarti nggak bisa bahasa habis itu wah masih Miss Yuni aja ngomong nggak bisa bahasa nggak apa-apa kok nggak ada masalah. Bukan ya, maksud saya lah walaupun kamu tidak bisa bahasa tapi kamu punya semangat untuk belajar, mau mau upgrade dirimu, mau menjadi yang terbaik atas dirimu. Tidak ada masalah. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, untuk proses dari Indonesia menghubungi Mas Sandro langsung ya. Jadi di sana Mas Sandro saat, memberikan informasi itu, Mas Sandro akan, juga inbox ke saya ataupun memberitahu saya, ini si A, si B lagi proses seperti ini, seperti itu. Jadi saya akan tetap follow up. Posisi di Hong Kong sini saya akan follow up dan sampai di mana. Dan sekali lagi kalaupun saya tidak membalas telepon anak buah saya sendiri ataupun bukan anak buah saya sendiri, saya ada di Bandung,
kapanpun Anda boleh cari saya kecuali hari Jumat, karena hari Jumat kebetulan libur saya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, proses dari Indonesia kami juga melayani. Jadi kalau yang belum X, nah ini pesan saya yang belum X, kalau kalian tidak ingin dari proses, kalau kalian tidak ingin dari awal lagi, kalau kalian tidak ingin masuk PT, ini yang membuat saya takut. Karena saya tidak bilang bahwa orang yang tidak masuk PT itu mentalnya tidak bagus, tidak ya. Tapi kalian tidak kuat dengan gunjangan-gunjangan yang ada di Hong Kong. Karena majikan Hong Kong itu maha dahsyat, maha benar, maha hebat, maha segalanya gitu loh. Saya dan Anda di sini pengais rezeki. Bukan berarti kita tidak punya kekuatan. Tapi kalau kita kuat ngengkel, diam-diam mereka sudah punya rencana untuk membuang kita gitu loh Mbak. Yang 12 tahun, 17 tahun pun dengan sangat mudahnya mereka melupakan kita. Apalagi kalian yang masih baru 1 bulan 2 bulan gak bisa ngomong, ngengkel. Ya alamat terdampar kita. Jadi buat mbak-mbaknya yang dari Indonesia, yang punya rencana untuk ke luar negeri, jangan lihat profilnya. Tapi lihatlah cerita-cerita itu, di mana di Facebook saya selalu update dan upgrade di situ, bahwa tak seindah profilnya. Tak semegah gayanya. Dan tak sehebat kata-katanya. Dari Senin sampai hari Sabtu mereka itu kadang-kadang menangis tanpa diketahui. Kadang-kadang mereka itu kecewa, kadang-kadang sempat mereka berpikir untuk mengakhiri semuanya. Mengakhiri semuanya bukan berarti bunuh diri ya. Maksudnya mengakhiri semuanya adalah pingin keluar dari rumah majikan, pingin kabur saja, pingin pergi saja. Tapi dipikir-pikir lagi, dinaik no, diturun no, mereka berpikir ya wes terus no mana. Ya udah tunggu sampai finish potongan. Selesai finish potongan eman-eman ditinggal no, lanjut lagi. Tapi setelah lanjut lagi ternyata renew kontrak. Dan banyak dari kalian semua sampai hari ini pun masih di majikan yang sama. Padahal majikannya dari dulunya cerewet, ruwet, ngambekan, ngamuan. Tapi ternyata kalian mampu bertahan. Dan sekarang itu ada fenomena majikan yang tidak marah, tidak ngomong, tapi tahu-tahu mulangin kamu ke agent. Nah ini yang ditakutin oleh para senior mumbien. Jadi lek di seneni cek diamuk majikan itu gak wedi mbak. Tapi lek wis dinengno majikan, tiba-tiba dianterno ndek agent, itu malah petaka bagi seniormu. Tapi bagi anak-anak zaman sekarang, bukan malah petaka, malah penak katane. Soalnya kenapa? Untuk duit pesangon. Jadi ini dua persepsi yang berbeda. Kalau anak zaman dulu di interminate adalah malah petaka, tapi kalau anak sekarang di interminate malah bahagia. Nah itu kalian yang mana? Kalau saya pribadi, kalau bisa saya nggak kepingin dipecat. Kalau dipecat kan otomatis kitanya yang nggak bagus mbak, bener nggak? Tapi kalau kita memecatkan diri, nah kita yang tahu bahwa majikannya tidak baik. Tapi memecatkan diri bukan juga ide yang bagus. Karena kalau kita apply visa di Hong Kong, dikiranya kita job hopping. Alah malah seorang mana job hopping ini apa Mbak Yuni? Apa sing jumping-jumping kayak? Ya kudu Mbak, kudu sing jumping-jumping beda. Job hopping adalah dihukum. Nah, dihukum ya apa mana? Dihukum itu pindah pekerjaan mengharapkan sesuatu yang lebih. Nah, ya wajar dong. Seseorang yang udah punya pengalaman mengharapkan yang lebih. Nah, tapi masalah buat anak-anak baru yang di sini baru 1 bulan, baru 1 minggu. Ya nggak bisa dong mbak, majikan yang ambil kamu dari Indonesia itu ngeluarin lebih dari 20.000. Jadi kalau kalian tiba-tiba ngebreak, pasti masih kelar hidupmu. Majikannya nulis surat jelek, dan kamu telepon saya, Miss, boleh nggak cari majikan lagi? Loh boleh cari majikan lagi. Tapi masalahnya, imigrasi yang tidak memberikan visamu. Jadi kalau imigrasi yang tidak memberikan visamu kan kesalahan bukan ada di agent dan bukan ada di majikanmu. Kan semua itu ada atas pertimbangannya si imigrasi. Jadi kalau imigrasi merasa bahwa kamu tidak layak untuk bekerja di Hong Kong, ya kelar hidup kita. Akhirnya kita harus punya surat merah. Nah, surat merah kita terjadinya di mana sih, Miss? Ya terjadinya saat kalian job hopping dan nunggu visa di Hong Kong. Ini pengalaman beberapa bulan yang lalu ya. Ini pengalaman beberapa bulan yang lalu di mana ya kita harus dibilang job hopping. Bahkan sama imigrasi atau petugas labor itu mencari satu-satu di mana agen mana yang mengizinkan job hopping. Jadi kita itu sempat disidak juga loh. Sorry.
Kantor saya itu sempat disidak juga loh. Jadi sekali lagi buat Mbak di luar sana, bukan cuman kalian aja yang dikira job hopping. Jadi kita sebagai staff itu dikiranya kita itu juga sebagai job hopping. Kitanya itu dikiranya menyuruh kalian untuk nge-break untuk interminute supaya kita punya bisnis. Padahal saya pribadi tidak mengharapkan itu. Saya selalu mengatakan pada kalian untuk bertahan kalau masih butuh uang. Tapi kadang-kadang ada orang yang menyalahartikan gitu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Jadi buat Mbak-mbaknya yang ada di Indonesia sana, kalau kalian punya keinginan masuk PT, walaupun pada akhirnya saya bilang nggak masuk PT, Anda adalah pejuang tangguh. Saya selalu berdoa buat kalian agar kalian disukseskan jalannya, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Itu aja pesan dari saya. Waspadalah, berhati-hatilah, karena apes tidak ada dalam kalender. Itu aja pesan dari saya, kurang lebihnya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda bahagia, saya bahagia, dan bye-bye.